Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi mustawfahu Muhammadan walau tagharra min khalqihi wa majjada walam yu'adhi bisrallaha ahada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sallallahu rasulul nabiyil habibul karim. Wa nahnu ala minasy syahidina wastaghfirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati wabil khusus Kiai Haji Nasruddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrahiyah. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Wahyudi sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mana. Saya hormati Kepala Desa Harmonisari dan selanjutnya Bapak RT adalah Jarwo adalah RW adalah alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Surau beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Remaja Masjid Jami As-Surau beserta anggotanya, para ustaz dan ustazah dan para santri putra putri, bapak ibu jaga Masjid Jami As-Surau Kabupaten Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberikan nikmat iman, sehat walafiat sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah, berkumpul bersama, belajar bersama. Yang mudah-mudahan setiap melangkah kaki kita bisa menghapuskan dosa kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dicatat oleh Allah dengan catatan kebaikan. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari tempat ini sampai dengan nanti ke rumah, sebelum sampai rumah mudah-mudahan dosa-dosa kita sudah pada rontok semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebetulan pada malam hari ini adalah malam tanggal 2 di bulan Muharram.
yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan selama sebanyak 15 bulan. Yang 12 bulan di antara daripada bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan 4. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. 3 berturut-turut dan yang 1 apa ini bulan apa itu yang dimuliakan Allah, yang satunya mentar, yaitu bulan Rajab. Nah, disinilah bulan Muharram. Sekarang kita menginjak di bulan Muharram, ngaji di bulan Muharram, dinamakan bulan Ashurul Hurum. Ada kemuliaannya, tentu ada. Barang siapa yang beribadah di bulan Muharram, di bulan Ashurul Hurum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan pahalanya. Kita ngaji pada hari ini, pada malam hari ini enggak mungkin. Kenapa kita mengatakan apalagi di bulan Ashurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bisa menambah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man radiya billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wajabat lahu al-jannah." Rawahu Muslim. Ini hadis dari Imam Muslim. Barang siapa yang ikhlas dirinya untuk hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beragama Islam, mempercayakan Nabi Muhammad sebagai utusannya, ikhlas itu di dalam hatinya, wajib lahul jannah, wajib orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak? Enak enggak? Iya. Coba bagaimana kita harus hidup Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan perintahnya, nurut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan jauh-jauh menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Kalau saya bilang riba haram atau tidak? Riba haram atau tidak? Kalau saya tanya ibu-ibu, kalau sebuah kumpulan semenar selesai berhubungan riba tidak? Riba tidak? Woi, jangan apa sih? Karena sesuatu enggak. Iya, makanya saya tanya, kira-kira kalau kita kumpulan ngambil baru depok, riba atau tidak? Kalau riba itu dosa atau tidak? Kalau kita mengatakan halal atau tidak? Yang keduanya saya tanya, babi halal nggak? Anjing halal nggak? Kalau dikatakan halal nggak? Nah, cicing nggak makan anjing makan babi, geli juga makan anjing makan babi. Tapi kalau makan duit riba mendemo, rasa lu ya, rasa ya. Udah sana, bagaimana cara kepalanya? Jalan kepalanya ngasih, jangan ngambil lagi. Bagaimana saya mau ngambil lagi orang yang ingin hadis sepeda listrik? Ada yang kita ada yang ingin motor, dia ingin akhirnya mengambil 10 juta, ini pada kasih 30 juta, punya gimana? Berarti kalian terlalu beritahu Allah sebagai Tuhan kalian. Berarti kalau belum beritahu, masuk surga kok? Woi,
Kalau belum meridhokan yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masuk surga kan? Bukan saya yang ngomong, ini hadis Nabi. Nah begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurun atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya disuruh hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Enggak segampang itu Nabi hijrah, enggak segampang itu Nabi hijrah. Bahkan Nabi sebelum hijrah Nabi dikenakan. Makanya begitu juga ibu kalau pengen hijrah lunasi sekolahnya, mau diomongin, dijanjikan, dimainin, biarin. Yang penting kita nggak salah. Nabi dijanji dipakai, yang apa ibadahnya yang paling kotoran. Tapi Nabi datang perintah ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh hijrah. Bahkan yang memusuhi Nabi bukan siapa-siapa, pamannya sendiri, saudaranya sendiri. Suatu riwayat mengatakan Abu Lahab kenal Abu Lahab. Kenal Abu Lahab. Kenal Abu Lahab. Tangkat siada Abi Lahab. Dia berikan nama Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi, saking bencinya sama Nabi, tapi dia tahu akhlaknya Nabi. Nabi orang memakai, Nabi Muhammad orang soleh, Nabi Muhammad adalah akhlak kebaikan. Ada pamannya begini, wahai temanku, saya orang tua sesama, gua baca Quran aja dia. Saya makanya bahasa masyarakat, gua coba belajar dia. Bagaimana caranya? Buatkan sumur di depan begini buatan yang dalam. Nanti si Muhammad kalau mereka berfungsi di sumur, diurut. Gak bagaimana cara mancingnya si Muhammad? Bilang ini si Muhammad atau saya adalah wakilnya sakit. Guru-guru nggak kali sumur doang ditutupin sama dia, jembatan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tidur di bawah sambil berbunga kerimungan, sambil kerimungan dipanggil, ya Muhammad, ya Muhammad, ayo mulai saudaraku, pamanmu lagi sakit. Siapa? Abu Lahab lagi sakit. Yang namanya Nabi Muhammad yang gambar itu oleh utang di bangga hari al-Qur'an. Tidak engkau yang akan kecuali menyempurnakan akhlak. Namanya akhlak yang besar, apalagi walaupun beda kepercayaan, walaupun nyaci, walaupun makin, walaupun terus hendak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap dia bawa korban yang laikin pamannya. Kalau kayak kita, diomeli, jadi dimati apa yang wanita yang ada hidupnya, matinya boleh jadi selalu kaya. Dia nggak orang tahu ya, orangnya bukan. Jangankan matinya, jangankan hidupnya, matinya punya jadi bakal ini tahu kan? Pas orang yang dia, ada yang bikin singa ada. Nabi Muhammad dijanji dimahi kalau bawa siring, bahkan dihubungi kalau bawa siring. Dia ngambil korban, bawa korban keluar nengokin pamannya yang sedang sakit. Pamannya lagi mingguan wajah, tapi ini dibawa ke selimut. Dengan awal-awal Nabi Muhammad datang, wah Muhammad datang, kejak musuh, banyak dalam hati ngintip aja ya mulai ini dari selimut jasa tangan, pura-pura sakit. Nah ketika itu ngintip ini Nabi Muhammad terus jalan, begitu mau sampai depan pintunya
malaikat Jibril ngebilangin Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya di depan pintu Abu Lahab ada lubang yang sangat dalam. Kau bakal dijebak, kau bakal masuk ke lubang itu, maka kau bakal dibunuh sama teman-temannya Allah. Begitu Nabi Muhammad sudah mau sampai ke depan pintunya Abu Lahab sudah sesungguhnya wajah. Kejap dulu. Nabi Muhammad balik lagi. Nabi Muhammad balik lagi. Orang dikasih tahu malaikat Jibril. Begitu balik lagi, Abu Lahab baru. Woi Muhammad kesini. Nabi Muhammad nggak ngomong ya. Woi Muhammad kesini. Nggak ngomong sama sekali. Akhirnya dirasakan turun dari tempat tidurnya. Dia balik Nabi Muhammad, ternyata Abu Lahab dia terus. Senjata akan tua, senjata kan akan tua. Begitu keceplos itu Abu Lahab di lubang, wajahnya ditolongin tangan temannya, tolong temannya pada kumpul. Begitu pada kumpul, ini tempatnya yang mudah-mudahan. Dia ambil tambah, dia ambil tali, dia membutuhkan apa? Yang anehnya itu tampang yang aneh, turun lagi, nggak sampai disambung lagi, nggak sampai disambung lagi, nggak sampai semakin disambung lagi itu tali, maka semakin dalam kebanyakan. Oh, sangat luar biasa. Semakin ditambah tali, semakin ditambah tali, akan semakin dalam juga dia. Apa kata Mbak Al-Qaid? Apa kamu? Udah panggil Muhammad. Panggilin kau makan, Nabi Muhammad. Panggil solusi. Dipanggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sesungguhnya panggil kejebak. Kejeblos. Memangnya kenapa? Tadi ini kejebak buat dulu. Iya, buat kau ya Muhammad. Ya tapi senjata makan kuat. Malah mana yang kejeblos. Coba kalau kayak kita ditipu begitu suruh balik lagi, mau nggak? Mau nggak? Biarin di rumah, gimana sih? Biar. Tapi Nabi Muhammad akhlak yang baik. Nabi Muhammad mau dikontrol yang baik. Malah Nabi Muhammad malah dilaki. Malah dilaki, pantangnya terus. Malah dilaki begitu malah dilaki Nabi Muhammad dan bukan pakai tangan, pakai tangan, nggak pakai tangan. Nabi Muhammad begitu menurunkan tangannya itu bumi jatuh di atas, jatuh ke atas timbul dengan apa? Dengan bumi tersebut pengen dipegang oleh tangan keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tangan berhubung timbul ke atas. Abu Lahab sampai pakai tangan lagi. Makanya itu berkah. Namanya berkah. Karena dari malah dia kecil amin. Diminta Nabi Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya emosi ilmu sangat bagus. Bisa sihir, bisa sihir. Ya udah akhirnya Nabi Muhammad pulang lagi. Pulang dari Muhammad dapat bencana. Nabi Muhammad dapat bencana mau dibunuh. Semua Abu Lahab mengucapkan Abu Sufyan semua. Kumpul semua orang-orang kafir Quraisy yang benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berundi mau membunuh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ketahuan mau hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Madinah. Akhirnya dia berundi. Begitu berundi ada yang bunuh aja sekalian. Yang lain kalau udah kalau kita pak, ikut kita sukanya. Yang lain, malah. Udah kalau kita suka lakukan info, kita panggulin, kita seret ke depan, kita panggil olah. Oke kalau kita pak, dicari. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Sayyidah Hamzah, nungguin. Dia nungguin suruh perangkat berat, suruh nungguin Abu Bakar, suruh nungguin. Siapa yang nungguin Nabi? Yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali,
Kau temani aku di rumah, kau tanya aku di rumah, nanti aku berangkat, kau yang menggantikan aku hidup di tempat tidur. Jadi nak tidak berstaku, siap dia Rasulullah. Coba kalau bayar kita, uang kita boleh matiin di tempat tidurnya, karena uang kita tidur aja yang nggak bisa tidur. Mau nggak ada? Mau nggak ada? Lepas mana mau? Ini satu takut ya. Di atas tapi Sayyidina Ali siap mengganti Nabi Muhammad SAW pada saat tidur di tempat tidur terjaga. Akhirnya Nabi Muhammad dikatakan di dalam ayat kursi lana kursi dan dua. Nabi Muhammad keluar dari belakang, ternyata itu orang-orang kafir itu udah bunyi rupanya Nabi ini. Tapi bila aku sila keluar kamu kata tidur, enggak dikata enggak tidur. Kalau kayak kita mana? Ya kalau kayak kita mana? Kayak sapi, mau dipotong diketok dia cerai. Kalau lata untuk sila keluar kamu. Bahkan kanjeng Nabi begitu keluar, beliau mengatakan kami yang melebur rumah Nabi karena tidur. Nah, dengan mengatakan tidur. Kalau karena orang tahu yang riwayat bahkan kalau kanjeng Nabi suatu riwayat diuturin malamnya partai, pakai pasir kata, enggak bangun, enggak bangun. Kita kanjeng Nabi jawab, jangan. Kanjeng Nabi jangan keluar. Udah jangan keluar, kalau mungkin Sayyidina Abu Bakar yang sudah nunggu, akhirnya apa? Orang atas pun pada bangun, akhirnya dia masuk dan begitu masuk ke dalam, ada yang tidur. Siapa? Berdiangkat. Ternyata bukan Nabi Muhammad, ternyata Sayyidina Ali. Tak ada orang-orang kafir Quraisy, tak ada orang-orang Yahudi. Kemana dia mengatakan? Kata Sayyidina Ali, ada mengatakan, anda tahu. Sedangkan Sayyidina Ali juga sampai tertidur. Saya nggak tahu. Wah, nggak aku kedengaran. Kami Muhammad ada tidur. Di mana dipilihnya hijab? Karena dia tidur. Lewat tauhid. Karena lewat tauhid. Karena orang tauhid tersebut terkenal masyarakatnya baik-baik. Masyarakatnya ramah-ramah, kayak orang tahu siapa ke sini. Saya datang ke sini di kopi, yang kali cuma saya kalau kopi saya kan mudah itu sejarah sifat. Jadi saya kopinya kopi hitam rezeki, ada pisangnya, ada kapungnya, itu baik kan? Ya kan baik kan? Waktu itu ya kayak orang sunat di Sumbing. Iya, terkenal kalau orang lain itu baik. Akhirnya Nabi Muhammad ketahui. Begitu Nabi Muhammad ketahui, ternyata orang Taif tersebut sudah diadili wadah sama orang kafir Quraisy. Begitu sampai maka Nabi Muhammad bukan dengan sambutan yang baik, maka Nabi Muhammad yang tersampaikan dengan baik itu. Muhammad teribu, Muhammad terbukti. Tidak Muhammad bersamanya. Dia pada batu kecil dan pada sokongan. Bahkan suatu riwayat mengatakan keningnya berdarah. Keningnya berdarah. Nabi Muhammad tidak. Begitu menjadi Nabi Muhammad, ya, udah nggak kejar lagi orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad berteduh di mana hatinya di bawah pohon anggur. Pohon anggur tersebut punya menyimpan api merah. Nabi Muhammad berdarah keningnya. Nabi Muhammad sambil membersihkan darahnya, malaikat Jibril turun. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, aku malaikat Jibril, izinkan aku untuk membebaskan sayamu. Untuk apa? Untuk membunuh itu orang-orang pemimpin tersebut yang mencakiti kau, yang memaki kau, yang mengusir kau. Biar kau bebaskan sayamu. Biar orang-orang pemimpin pada balik seperti jawabannya Nabi Lut alaihi wasallam. Apa jawaban? Apa jawaban Nabi?
Jangan di malaikat Jibril. Jangan malaikat Jibril. Coba kalau ada kita main dengan lepas. Yang paling bagus, yang paling orang. Kalau itu aku sih bawa membayar jangan. Apalagi kalau yang dia tak kembali lagi, orang tu buat sampai dia mau. Tapi kalau dia lagi banyak masalah, banyak masalah. Jangan malaikat Jibril. Akhirnya kembali lagi. Itu malaikat Jibril ya Rasulullah. Izinkan aku malaikat Jibril membebaskan saya untuk menentang orang itu yang namanya guru akan aku jatuhkan ke bumi biar melawan pada kami yang kedua. Apa jawabannya? Ya Jibril, jangan. Ya Jibril, jangan. Akhirnya malaikat Jibril tanya, ya Rasulullah, kenapa sih kamu melakukan ini? Apa jawaban Nabi? Ya Jibril, sesungguhnya orang-orang itu tidak tahu bahwa anak ini adalah Muhammad bin Abdullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan saja malaikat Jibril, mudah-mudahan orang-orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita begitu dengan hormat itu dengan paling kotoran, dengan paling tahi, ya kita doain dia lain. Biarin aja. Kalau misalkan pacar pun banyak umur, kalau misalkan pacar pun nggak apa-apa, banyak umur. Paling pagi kita aja. Tukang yang aku ini jauh bahkan dengan orang banyak sampai berjalan lagi kan tahu betul kali nama ini tempatnya kan karena tempatnya tersebut belum tahu. Akhirnya datang yang penyampuan aku penglihatan karena aku dengan bercahaya terang benerang. Aku tak mau berpenaki yang penyampuan ternyata tidak. Lihat di kejauhan ada orang yang terteduh di bawah angkul dan begitu bersinar sangat luar biasa. Maka bertabiran mana orangnya pembantunya. Ada pembantunya pada sakit takut. Dia pembantu kesini. Dia tuan apa? No, di bawah kemudian ada orang yang sedang beristirahat. Kau pentingkan anakmu, kau pentingkan kepada lambat jangan suruh tadi kau anggur. Ketika itu orang yang sangat tampan, orang yang sangat berpahala, orang yang sangat kuat. Ya, akhirnya ini pembantunya Bapak mengambil serangkai anggur diberikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata si pembantunya si Bapak bilang, wahai Tuhan, ini dan dimajikan saya yang 30 anggur. Begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rezeki, maka Nabi Muhammad mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita dapat rezeki, kita bilang Alhamdulillah. Hampir semua. Kalau rezeki, kita Alhamdulillah kan? Lalu Nabi Muhammad mengucapkan Alhamdulillah. Akhirnya pembantunya Allah bilang, akhirnya begitu Nabi Muhammad memprotes daripada takbir tersebut, mau memakannya mengucapkan Bismillah, mengucapkan kalau banyak ingat suap dako Bismillah tidak kelupaan. Akhirnya kata Kiai mengucap kelupaan bagian Bismillahirrahmanirrahim pada akhir di tengah-tengah. Ya, kalau yang kita coba tapi Nabi Muhammad begitu dapat rezeki memuji akan Allah, begitu hendak makan nikmat yang diberikan oleh Allah memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat luar biasa. Maka pembantunya kami membayar ini karena salah. Nanya, ya Tuhan, emang Tuhan ini siapa? Nabi Muhammad kembali tanya, emang kamu ini siapa? Kamu ini pengikut siapa? Akhirnya pembantu kami Korea karena saya ini sebagai pembantu kami Korea, saya pengikut daripada kami Nuh alaihi wasallam dan saya bernama Adas. Pembantu kami Korea namanya Adas. Akhirnya sampai Nabi Muhammad menceritakan kisah nabinya.
Begitu nanti saya cerita Nabinya, yang berbuat memukminkan ini siapa? Wahai Anas, bantu ketahui apabila sesungguhnya aku ini adalah pengganti Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, Muhammad bin Abdullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas tersebut membantu Rabi'ah langsung sujud di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita cerita ini kita ambil secara singkatnya. Nabi Muhammad dijati, Nabi Muhammad dimaki, Nabi Muhammad diancam, Nabi Muhammad diusir, tapi Nabi Muhammad dengan sabar menghadapinya. Akhirnya ada pemanisan dari mana kesabaran tersebut. Inna ma'al usri yusra. Ya, ada kepahitan, pasti ada pemanisan. Apa manusia? Ada pengikut baru, yaitu ada Muhammad bin Rabi'ah yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Bapak Ibu kan dapat cobaan penyiksaan. Seperti aku juga Allah pasti bakal kasih yang manis. Wa may yattaqillah, dan bertakwalah karena kepada Allah. Kita disuruhnya bertakwa kepada Allah dalam cobaan haid, dalam cobaan segala macam. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan solusi. Kalau mau yattaqillah yaj'al lahu makhraja min haitsu la yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya, nah udah kita sekarang ada di situ, udah dapat lebih punya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad terus berjalan melakukan masker. Ini adalah satu Muhammad. Ini adalah bukan tapi sambil terlalu supaya apa? Supaya dari orang-orang kafir Quraisy tidak takut. Ternyata ada penyeledikan. Ketika itu ada seorang perempuan di padang pasir, seorang ibu. Ada seorang ibu, maka Nabi Muhammad SAW melihat ibu-ibu itu bahwa kambing kurus, kambingnya kurus. Nabi Muhammad capek, ya, habis dikepung-kepung, ya, jalan jauh. Akhirnya Nabi Muhammad meminta dengan makhluk yang lain, wahai ibu, bolehkah saya meminta susu kambing ibu? Kata ibu tersebut, apa? Ya Allah, sesungguhnya kami pel, mana ada susunya? Emang itu kalau susunya pel, nggak ada susunya kan? Ini ceritanya begitu ya, anakku sesungguhnya kami saya pel, apakah ada susunya? Izinkanlah saya untuk memerasnya. Silakan kalau ada. Tangan kanjeng Nabi berkata, begitu dipegang susunya, keluar susunya, air susunya begitu banyak. Keluar air susunya begitu banyak. Bahkan Abu Bakar bersama sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar dengan lahap yang berkahnya lagi. Ketika Nabi Muhammad minum, Abu Bakar minum, udah kenyang, maka itu susu masih ada setengah lagi. Masya Allah, sangat luar biasa. Keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau pengajian daripada malam hari ini, ayo kita sumpahin supaya mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang berkah? Yang berkah itu tidak habis. Buat apa kalau banyak kita dapatnya tapi tidak habis? Ya, cuma manusia kadang-kadang udah dikasih udah dikasih sepeda, pengen sepeda listrik. Udah dikasih sepeda listrik, pengennya motor nih. Udah dikasih motor nih, dikasih pengennya apa kan ya? Udah kasih pengen BMW, ada ampun dah. Makanya nyarilah keberkahan. Nyarilah keberkahan. Contohnya itu kambing teonas, keberkahan susunya banyak kan susunya. Makanya saya tanya ke ibu, belum tentu nih ibu habis ngelahirin, ngetein anak, ngejamin nggak kalau neneknya elsisnya keluar? Nggak ngejamin lagi. Nggak menjamin kan, tapi ada juga ibu-ibu yang melahirkan anak dan dia kecil susunya banyak anak-anak. Sejak saya nggak tahu saya makanya ibu.
Belum tentu ada air seluruh. Bukan orang saya mengajari keberkahan. Ini fakir aja. Ini berbikin kurus kering. Kalau lihat jantan yang baik itu ada yang beli. Dia enggak. Ya, Masya Allah. Oh, sangat luar biasa keberkahan. Ya, akhirnya Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya. Nah, orang-orang kafir Quraisy senang dengan ibu tersebut. Nah, ibu tersebut berkata, ada orang yang sangat rupawan, yang sangat tampan, yang sangat ramah, yang sangat sopan, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, udah diciriin sama orang kafir Quraisy. Itu adalah Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi Muhammad. Ya udah bakal sini bagaimana dia kalau buat Gunung Sur ke Gunung Sur. Kalau yang pernah haji umat pasti tahu Gunung Sur. Nah itu kan Muhammad berjalan begitu jalan di dekat sama orang yang berbadan gede pakai rambut namanya Suroko. Ada di sini namanya Suroko. Ada kalau ada ya Suroko. Berpada berhenti, orang Tuhan itu jangan tak berbom. Serokong tak berbom. Meskipun naik banyak terus, banyak bos. Tapi mana terus jalan? Wah, saya tak bawa tadi di sini. Dia makin lagi banyak dia jalan lagi. Maka semua ini saking bangganya. Dia kalau lagi terus pakai bilang apa dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah yang menyerang arah kejelos lagi lebih dalam. Maka kata si Soho, ya Muhammad, aku tahu kemuliaan aku tahu kehilangan engkau. Maka turun juga jangan menyerang aku. Karena tahu yang tersebut adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terus yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, nah orang kafir Quraisy semakin dekat. Akhirnya Nabi Muhammad nyumpet di Gua Sur. Saya cerita nih di Gua Sur. Begitu bapak sebelum Gua Sur, maka sebelum Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar kemudian masuk. Ternyata di dalam Gua Sur di masjid apa Sayyidina Abu Bakar banyak orang-orang. Ada yang mengatakan bahwa Bakar itu maka di dalam ditutupin itu lubang-lubang kalian yang sama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, Allah baju-bajunya ditutupin semua itu. Nah udah dirapiin apa semuanya, udah dijamin ada Sayyidina Abu Bakar bersih. Maka Nabi Muhammad suruh masuk ke dalam Gua Sur. Ketika itu Nabi Muhammad jalan, begitulah ya Sayyidina Abu Bakar, ya sahabat ini sesungguhnya adalah tapi istirahat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, silakan bersandar di paha Abu. Bersandar di paha. Akhirnya Nabi Muhammad itu bersandar di kalanya ada di paha Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Nabi Rasulullah Bakar tidak utuh. Ada orang termur. Kalau Sayyidina Abu Bakar diinjak untuk pakai kaki. Ditutup pakai kaki itu orang-orangnya. Ternyata orangnya tersebut ada yang mengatakan pengen lihat Nabi Muhammad, jangan Sayyidina Abu Bakar disangkut untuk pulang. Disangkut Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar saya merah. Sakit pada sakit. Ada yang kata Sayyidina Abu Bakar menjerit. Maka dia pikir Nabi Muhammad beristirahat, takut terganggu. Takut terganggu itu sahabat yang baik kayak begitu. Akhirnya tahan nama Sayyidina Abu Bakar. Satu kali bulan berpisah tersebut sampai mengangkat kakinya. Saking penahan daripada sakitnya disangkut bulan tersebut, adalah Sayyidina Abu Bakar mukanya merah. Kedua kalinya dan seleganya menetes di pipi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad berubah. Begitu terang, kenapa ya Sayyidina Abu Bakar? Sesungguhnya Rasul mengatakan bahwa tidak. Saya tidak tertarik, sesungguhnya engkau ini menangis. Sesungguhnya engkau ini menangis. Aku menangis karena aku menahan daripada sebuah kalkulan luar biasa tersebut. Aku takut mau menangis kejar, tak ada engkau mau. Maka cuma seorang tersebut pada Allah juga bongkar fakirnya Sayyidina Abu Bakar. Tangan Nabi, sangat kali ini tangan Nabi berkah di
baik apa kata? Baik, baik. Makanya dari sini kalau ada salah kurang, sentrol. Yang masuk tanya gitu, baik. Kalau kan tanya gini tanya, akhirnya ini orang-orang berdoa kecap masuk. Banyak berwasul. Ada suatu riwayat yang mengatakan kakinya orang-orang Quraisy kelihatan. Saya Abu Bakar ya Rasulullah. Ini orang Quraisy udah gak kejar, kakinya kelihatan. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar lantang dong. Inna Allah fa'al. Ya Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabatku, lantang dong, jangan takut. Inna Allah fa'al. Sesungguhnya Allah bersama kita. Luar biasa keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Begitu orang kafir boleh masuk, ada sama-sama di depan bawah. Ada dua orang bertaruhan dan bersama di situ. Makanya begitu orang kafir masuk, ada sama-sama harus secara bertahap. Woi, teman-temanku, bagaimana sih Muhammad masuk ke wasul? Kalau punya dasar kuasa sarana nama ia besar. Nabi mengatakan pasti tidak mungkin. Padahal Allah yang punya kuasa. Inna Allah ma'ana, Allah bersama kami. Sesungguhnya Allah menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sembarangan. Salah yang sangat luar biasanya lagi, seorang yang berkuat dan sangat ambil kuat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Siti Asma. Ini dia yang menerimakan setiap hari dari ke atas bukit Sur, ke gunung Sur, dia kan buat Sur, dia dalam keadaan kegeluat naik ke atas pemilik makanan, turun lagi ke bawah kalau kayak kita berujung. Yang sangat luar biasa. Saking apa? Saking ceritanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah keluar dari Ghazur, maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan ilal Madinah. Sampailah Nabi Muhammad ke Madinah. Tapi ada yang aneh. Ra'aitul yahudu tasumu yaumil Asyura. Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi pada puasa Asyura. Pada puasa Asyura, puasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Nah, Nabi bertanya kepada orang Yahudi tersebut, wahai orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa setiap tanggal 10 di bulan Muharram? Apakah orang Yahudi tersebut, ya Muhammad, sesungguhnya kami berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram karena kami bersyukur, wujud syukur bahwa Nabi kami, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Raja Fir'aun. Jadi Nabi Musa begitu kepergok yang kesono lampuan ke belakang pasukan Raja Fir'aun, maka kata Allah mengumpulkan yang Musa terangkan ke lautan, dipukulkan lautan, maka lautan tersebut terbelah, maka Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanggal 10 Muharram. Makanya orang Yahudi pada berpuasa wujud bersyukurnya bahwa Nabi Musa tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad? Kami akan datang akan berpuasa, tapi berpuasa kami untuk bisa membedakan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Maka orang Islam berpuasanya dua kali, yaitu hari Asyura dan hari Asyura. Kalau tahu dia berjalan, woi, hari Asyura, hari Asyura itu ada 9 hari. Asyura itu hari ke-10, masaknya dulu. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang sudah berlalu,
ya, dan menjaga amalan-amalan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini lah, makanya kita ingin tasawuf kalau yang ada waktu puas, gak jangan dia orang lagi kalau nggak sanggup puasa, sedekah, anak yatim, istri, orang tua, guru, ganjar banyak lagi. Kalau kita sedekah teman-teman, kita sedekah teman-teman, woi, sedekah teman-teman, lagi nongkrong di kantin bakso, ada yang begitu ada, banyak. Ganjarnya 1 banding 10, untuk 1 banding 10. Kalau kita terakhir ataupun kita sedekah kepada orang muda ataupun orang sakit, ganjarannya 1 banding 70. Kalau kita sedekah sama keluarga, kakak kita, adik kita, kakak kita ataupun perempuan kita, 1 banding 90. Ada yang lebih besar lagi, ada 1 banding 1 apabila tidak apa-apa pada orang tua kita. Maka kebanyakan sekarang kayaknya semua traktir tentang oke, pulang makan dan enteng. Ya enggak? Padahal kan ganjarnya yang mana? Orang tuh, orang teman masih kurang, orang tua masih lalu tanpa bagaimana? Masih nongkrong gimana? Biarkan dia ngapain? Makan bakso. Gua bungkusin tuh. Masa dia mau makan nasi? Masih jangan. Tuh banyak kan kayak gitu. Kan kenapa ngapain kalau ada apa? Kan guru kan? Nah guru lah yang paling besar ganjarannya usaha obat lain selain. Kepada siapa? Kita sedekah kepada orang lain. Orang yang berilmu, yang punya pendidikan, pondok pesantren semacam kayak guru kita, ya yang kita suruh bantu, ya bantu. Supaya guru kita semuanya di sini yang punya manis sekali, batang sekali jalannya 1 banding 100. Kan di sinilah para jalan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampai kepadilan apa kata Nabi, kami yang menerima dari Raja Nabi Musa, mencintai Nabi Musa, maka tahun yang akan datang kami akan berpuasa sampai ke Al-Madin. Inilah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhu billahi rabbah. Barang siapa yang mencintai apapun, barang siapa yang ridho Allah bukan kita, maka ayo kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saatnya aja orang yang paling dicintai, ayo banyak pengorbanannya, apalagi kita baru digoyah sedikit aja udah mengeluh. Ya mengeluh boleh, ya alim yang katakan surat-surat kejar tanggung yang seakan-akan tanggung main sebagai awal hidup selamanya waktu akhir nikah karena akan kamu tergoda dan jangan lupakan ajarmu seakan-akan kamu bebas mati besok. Wat Islam kita, Islam kita ridho Allah buat kita, Islam agama kita. Apa yang ada di hukum Islam kita jalani. Yang pertama membaca doa syahadat yang paling kita jalani. Yang kedua sholat, ya puasa, pergi haji, ya kan? Puasa harus lagi. Apalagi? Pertama syahadat, kedua sholat, tiga jaga, keempat puasa, kelima pergi haji, tiga mahal ini. Kalau kita melaksanakan itu semua berarti Islam kita bentuk kita dari Arab Islam. Wa min Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan kita juga itu pengawalan dengan Nabi dan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah dan di antara para nabi cuma hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini ada pengajian pada malam hari ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Kita tulisin dengannya wajah lahul jannah. Barang siapa orang yang itu berkuasa Allah, barang siapa orang yang itu beragama Islam, barang siapa orang yang itu bahwa Nabi Muhammad Nabi dan Rasul, wajah lahul jannah, wajib orang tersebut masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah cerita daripada Nabi Muhammad SAW yang kita petik pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan motivasi buat kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan tahun ini ke depannya kita bisa mengubah hidup kita yang tadinya kurang baik jadi bisa lebih baik. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari seluruh pribadi, dan apabila ada remaja yang kenal, tolong bawa pulang itu amali kepada keluarganya agar yang tersebut bisa mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.